untuk belajar tahsin. Salah satu yang Anda wajibkan kepada teman-teman di Ghazwa Enterprise ini, semua unitnya, baik travel, resto, store, yayasan, semua mereka wajib ikut tahfidz Quran. Itu lebih penting daripada menyelesaikan pekerjaan yang lain. Masya Allah. Bagi yang berhasil, kita berikan bonus 10 juta. Masya Allah. Masya Allah. Karena semuanya laki-laki di sini karyawannya. Kenapa Ustaz? Ada alasan apa tuh untuk karyawan semuanya laki-laki? Pertama tentu untuk ini ruang rahasia. Orang rahasia. Wah. Kita masuk ke dalam. Masya Allah. Assalamualaikum. Wah. Kita ketok dulu. Kan acaranya tok-tok. Tok. Assalamualaikum. Tok. Oh itu ada tuh. Assalamualaikum. Udah ada orang. Ini salah satu murid Ustaz Khalid. Kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Jadi di Ajwat Resto itu ada, bukan hanya restoran, ada tour travelnya Ustadz Khalid, namanya Uhud Tour. Ada Ajwat Store, jual oleh-oleh haji, umroh, oleh-olehnya gitu ya. Dari Saudi, jadi ada kacang-kacangan, madu, sari kurma, habatus sauda, buku-buku juga jual, KHB Store. Dan salah satunya kita mau nanya nih, Ustadz ini kan Masya Allah ya, banyak usaha unit-unit bisnis yang dijalankan sama beliau. Nah, kita pengen nanya nih, Ghazwa Enterprise ini artinya apa sih gitu? Nah, itu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Gimana Ustaz, sehat ya? Insya Allah. Ustaz, tadi Ana sampaikan sama teman-teman semua bahwa kita di Ajwat, kita kan kalau lihat dari luar memang yang paling orang tahu di sini kan Ajwat Restonya sebenarnya. Tadi Ana sudah sampaikan bahwa di sini bukan hanya Ajwat Resto, bukan hanya makanan saja, tapi ada juga travel antum Uhud Tour, ada juga Ajwat Store, ada yayasan sedekah kreatif, ada Mawaddah. Mawaddah itu apa sih? Nah, menikah belum? Udah? Alhamdulillah udah. Oh, Masya Allah. Baru mau anak bully, Ustaz. Enggak aja. Ustaz, ini boleh tahu nggak Ustaz? Ini sebenarnya, teman-teman lihat sini sedikit. Nah, ini tempat apa nih Ustaz kalau di sini Ustaz? Ini sebenarnya untuk meetingnya teman-teman di kantor. Oke. Kalau mau ada briefing sesuatu, di sini mereka duduk gitu. Oh. Sebab kita ruang kerjanya di dalam. Oh, ruang kerja di belakang dalam. kaca yang Ghazwa Enterprise itu tulisannya. Nah, Ustaz, Ghazwa Enterprise ini artinya apa sih Ustaz? Sebenarnya Ghazwa itu diambil tujuannya untuk mengambil sejarah Nabi. Karena semua peperangan yang Nabi SAW hadiri pasti dinamakan Ghazwa. Oke. Kalau kita baca buku-buku sejarah namanya Ghazwa Badr, Ghazwa Uhud gitu kan. Yang Nabi tidak hadiri dinamakan Ma'rakah dalam bahasa Arab atau Sariyah, pasukan kecil gitu. Oke. Tapi yang Nabi SAW hadiri adalah dinamakan Ghazwa. Makanya Ana pribadi coba mengangkat itu, bagaimana supaya umat Islam ini kembali mengenang sejarah Nabi. Masya Allah. Salah satu sebabnya kita namakan travel Uhud travel itu gara-gara diambil dari istilah Ghazwa itu. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengikuti perang Uhud ya Ustaz ya? Betul. Oh, Masya Allah. Ustaz, boleh kita selain kesini, kita putar-putar sekali sedikit? Silakan. Ustaz, kalau ini teman-teman belajar ngaji atau belajar? Jadi ini untuk belajar tahsin. Salah satu yang Anda wajibkan kepada teman-teman di Ghazwa Enterprise ini, semua unitnya, baik travel, resto, store, yayasan, semua mereka wajib ikut tahfidz Quran. Masya Allah. Wajib, kita wajibkan. Jadi itu lebih penting daripada menyelesaikan pekerjaan yang lain. Masya Allah. Dimulai kalau mereka belum bisa membaca Al-Quran, kita mulai dengan tahsin. Tahsin dulu ya. Pengenalan makharijul huruf, tempat mengeluarkan huruf yang benar, dan tata caranya, kemudian penyebutannya, serta juga mulai dia masuk ke menyambung ayat demi ayat, namanya tahsin, memperbaiki bacaan, baru mereka masuk ke tingkat tahfidz. Tahfidz menghafal berarti Ustaz? Menghafal. Dan target kita insya Allah 2 tahun mereka hafal 30 juz. 30 juz 2 tahun? Walaupun mereka kerja. Masya Itu Allah. target paling ideal. Dan insya Allah bagi yang berhasil, kita berikan bonus 10 juta. Insya Allah. Masya Allah. Di sini ini kita ajarin mereka ini ahkam nun sakinah misalnya. Tanwin ini hukum-hukum nun yang sukun dan juga tanwin.
Ya. Nah, harus di apa? Di idhar, di idgham, di iqlab, di ikhfa. Ini istilah-istilah tajwid. Ya. Sehingga kita ajarkan mereka seperti apa cara penyebutannya gitu. Nah, ini cara membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim seperti apa. Jadi kita perkenalkan itu, dan ini wajib. Mereka setiap staf kita, karena sudah kurang lebih 100 orang lebih, Masya Allah, itu kita bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi hari Senin ada kelompok ini, hari Selasa ada kelompok ini. Intinya mereka dalam satu pekan dapat giliran sekali atau 2 kali. Oh, jadi memang ada kewajiban dalam satu pekan itu sekali atau 2 kali untuk ngaji, sebagai tahsin ataupun tahfidz ya. Ya. Masya Allah. Kalau misalnya di sini juga setiap azan itu ini saja udah semuanya karena semuanya laki-laki di sini karyawannya. Kenapa Ustaz? Ada alasan apa tuh untuk karyawan semuanya laki-laki? Pertama tentu untuk lebih efektivitas ya, karena kita kan rata-rata motorik, jadi kayak di resto itu waitress segala macam, kan orang yang bergerak cepat di dapur. Kemudian juga di hampir semua unit yang di store dan segala macam ini. Kemudian yang kedua untuk menyelamatkan dari fitnah sebenarnya. Jadi kalau ada pegawai laki-laki perempuan itu seringkali interaksi bersama. Karena pernah sekali sebelum pindah ke daerah Condet ini, waktu masih di Kalibata City, pernah kita mempekerjakan beberapa pegawai akhwat dengan tujuan mereka melayani ibu-ibu di waktu sholat Jumat. Kemudian kita tutup. Nah, banyak ibu-ibu yang suaminya ke mall, waktu itu kan karena di mall, mereka sholat Jumat, maka istrinya nggak tahu mau duduk di mana. Nah, kita resto tetap buka tapi pegawainya perempuan. Tapi ternyata terjadi juga interaksi, walaupun kita sangat membatasi antara pegawai laki dan pegawai perempuan, dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini kita tidak ingin menanggung dosa itu. Jadi kita lebih fokus kepada laki-laki. Dan juga lebih simpel untuk kayak program tahsinnya. Mereka setelah pulang kerja mereka olahraga bersama. Itu juga ada program bebas, ada futsal. Kedepannya ada beberapa jenis olahraga juga yang kita coba terapkan supaya teman-teman menjalankan juga sunnah Nabi, menjaga fisik yang sehat gitu. Kita coba lakukan itu insya Allah, karena tujuannya bukan hanya sekedar kerja, tapi bagaimana mereka mendapatkan juga manfaat-manfaat. Seperti contoh tadi misalnya tahfidz Quran. Itu sebenarnya manfaat yang paling besar buat mereka, walaupun kesannya perusahaan kayak terlalu menekankan mereka. Tapi ini masalahnya buat mereka. Masya Allah. Karena memang kita kalau nggak paksakan kita tidak akan hafal gitu. Memang harus dipaksa ya. Harus dipaksa. Dalam semua jenis ibadah harus dipaksa, karena syaitan akan selalu goda kita supaya lalai. Apalagi kalau kita kerjakan secara berkelompok, berjamaah kan makin semangat. Ustaz, kalau misalnya setiap azan juga kan semuanya wajib untuk sholat di musola atau masjid ya Ustaz ya? Kita alhamdulillah di Ajur Resto itu 10 menit sebelum azan kita sudah tidak terima orderan. Kita akan sampaikan kepada konsumen yang baru datang, kalau kita akan break sholat, silakan sholat. Kalau perempuan ada musolanya di bawah di lantai 2, kemudian kalau laki-laki bisa ke masjid di sebelah Ajwat, ada kantor BLK, itu punya Pemda DKI tentunya, itu ada musola insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, kita boleh kesal lagi Ustaz. Nah, mungkin kita masuk di sini dulu ya. Nah, ini on air keep silent. DS itu digital studio Ustaz ya. Nah, Ustaz sering live di sini, kita lihat. Ini ruang rahasia. Ruang rahasia. Ustaz. Ayo. Nah, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ini udah mau live Ustaz atau gimana? Enggak, Ustaz? ini biasanya kita persiapan kalau mau live. Oh, Masya Allah. Nah, kita ini live di sini, mejanya. boleh ceritakan nggak Ustaz? Ini kan biar kalau misalnya memang selama ini kan kalau sebelum pandemi ya Ustaz ya, antum kan sering keliling kemana-mana, mungkin hampir setiap hari mungkin gitu. Waktu untuk live di sini adakah? Kalau sebelum pandemi belum ada. Belum ada. Live-nya di luar. Jadi di mana kita ada taklim atau tablik akbar atau khutbah Jumat, disitulah teman-teman sekalian bawa handphone, bawa kamera untuk live. Oke, sekarang pandemi seperti ini berarti antum malah Di online kantor, terus ya Ustaz ya? Online. Kita online. Dan alhamdulillah di KHB Official ini sekarang kita sudah di Khalid Basram Official ini kita sudah ada live yang rutin yang saya kerjakan. Anak kerjakan sekitar jam 1 siang sampai jam 2, rutin setiap hari sekali materi. Kadang-kadang sehari 2 kali, dan sisanya kita putar selama 24 jam itu siaran ulang. Masya Jadi Allah. di YouTube ada waktu rutin ya? Ya, jadi itu selalu berlanjut. Termasuk waktu sholat kita akan ada azan. Sehingga dia KHB Official di YouTube itu sudah seperti TV, bukan lagi channel YouTube seperti biasa gitu. Seperti TV. Jadi dia 24 jam ada acara terus. Masya Allah. Kita aturin jadwal, jadi ada pengulangan misalnya kajian Sirah Nabawi, ada pengulangan tentang hadits arba'in
Nawawi ada pengulangan tentang Riyadhus Shalihin begitu terus. Masya Allah. Ngomong-ngomong, kalau misal ngomong tadi kayak udah hampir seperti stasiun TV, berarti kan pasti butuh tim, Ustaz. Ada nggak timnya? Ada. Ada. Nanti kita bisa ketemu ya sama beberapa timnya ya. Tadi Anda lihat dari agak kejauhan banyak banget nih pejuang-pejuangnya, Masya Allah. Nah, Ustaz, mungkin teman-teman Rizky bisa dikasih lihat nih. Jadi di sini ini tempat biasa bukan Ustaz ya, Ustaz ya, ada ikhwah yang memang memberikan kuis ya, Ustaz ya. Ya, setelah live di sana, nanti kamera akan dialihkan ke sini. Ini kuis untuk memotivasi teman-teman dan memastikan mereka ikut dari awal kajian sampai akhir. Sehingga pertanyaan kita akan acak. Iya. Dan hadiahnya adalah buku-buku yang biasa kita bedah di YouTube. Masya Allah. Termasuk juga akan ada insya Allah hadiah dari voucher. Ya. Di voucher Resto, Ajoteso, voucher Ajwa Store. Ada nanti akan ada hadiah, puncaknya adalah umroh gratis dengan Uhud insya Allah. Masya Allah. Ada hadiah umroh. Iya. Anda bisa ikut nggak tuh, Ustaz? Bisa. Masya Allah. Saya kita lihat tim antum nih, Masya Allah nih. Ustaz. Jadi ini pintu masuk kita buat private area. Di mana? Harus pakai finger. Oh, fingerprint ya. Jadi mereka yang boleh masuk. Oh, Masya Allah. Nah, di sini sebenarnya kita di ruangan ini Gabungan? semua atau mayoritas kegiatan kita. Jadi Oke. seperti misalnya di sini ada corner khusus untuk yayasan. Ini yayasan? Ya, ini sedekah kreatif di sini. Ha-ha. Mereka karena teman-teman di yayasan ini kebanyakan aktifnya di luar. Oh, kerap terus keluar. Dari lapangan. Ini dan yang pakai rompi biru itu Tuh, semuanya. lihat teman-teman. Kesedekah kreatif sih. Rompi-rompinya. Ini total ada berapa, Ustaz? Di yayasan ada 4 atau 5 ya? 4 orang. 4 orang ya? Kalau secara keseluruhan tim ada berapa? Digabungin semua? 100 ya? 11. Wow. Kalau seluruhnya, seluruh unit. Seluruh ya? 100 muat Ustaz ini? Kan mereka Oh, tapi dari termasuk sini di bawah ya? Ada office di bawah lantai 2. Oh iya, benar juga. Nanti antum ke lantai 2 juga bisa. Iya. Office. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, jadi Ustadz itu ada apa namanya Ustadz? Biro Jodoh Syar'i ya Ustadz ya? Apa dibilang? Mawaddah. Mawaddah namanya ya Ustadz ya. Nah ini bagaimana menikah yang syar'i Ustadz gitu ya. Dan di sini juga bisa melangsungkan pernikahannya. Betul. Di satu ruko ini itu muat sampai 300, benar Ustadz? 300 orang. Masya Allah. Tapi masa pandemi seperti ini gimana? Ada peraturan pemerintah kan kita maksimal setengah dari jumlah biasa. Kayak misalnya kapasitas VIP room ada 15 orang, berarti kita hanya bisa isi 7 orang. Oh. Ada yang 30 orang, berarti cuma 15 orang. Iya, iya. Sekarang kapasitas resto semuanya totalnya kalau dipakai acara pernikahan oleh Mawaddah itu sekitar 300, berarti kita bisa isi 100 sampai 150. Masya Allah. Jadi jangan ragu ya, maksudnya satu kita dapat ilmu tentang bagaimana pernikahan syar'i, terus kedua kita memang bisa langsung pesan paketnya Ustaz ya. Ya. Udah termasuk makanannya, terus udah termasuk tempatnya juga ya. Jadi di mana tadi Ustaz? Mawaddah ya Ustaz ya? Mawaddah. Jadi Mawaddah itu tujuannya untuk memudahkan ikhwah dan akhwat yang sudah mulai kenal agama, terus mereka kesulitan mendapatkan pasangan yang sesuai, supaya tidak lagi memulai dari nol kalau pasangannya tidak paham, misalnya belum sholat, Ya. belum puasa, atau masih mabuk-mabukan, itu sudah nggak ada lagi. Ya. Mereka juga ingin pasangan-pasangan yang sudah mulai rutin ikut pengajian, Ya. udah bagus lah gitu ya, sudah mulai membaik, maka kita wadahkan itu. Oke, siap. Kalau siap yang tertarik bisa masuk ke webnya di sini. Ya, langsung. Nah, bagian jumlah ya Ustaz ya. Jadi langsung bisa daftar ya. Terus sekarang alhamdulillah sudah 100 ribuan. Database-nya Ya. 100.000. Kurang lebih Masya Allah. 70.000 akhwat, 30.000 ikhwah. 70.000 akhwat. Terbukti memang akhwat lebih banyak. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat sedikit. Ini tim dari Ustadz Khalid. Ya ini tadi sedekah kreatif. Ini kayaknya Anda masih hafal semua. Pancar gimana? Saya ada Pancar. Ini Masya Allah nih dulu sutradaraan nih Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang Masya Allah antum sekarang bantu Ustadz Khalid. Pancar ya? Iya, udah berapa lama? Ya sebetulnya udah sampai 6 tahun sekarang. Wah, Masya Allah, udah lama sekali. Tapi kita juga ketemu udah lama banget, Ustaz. Iya. Terakhir ketemu ya, Pak ya? Iya. Udah lama sekali. Pancep masih Ibu polos. dulu. Polos banget dulu. Masih polos. Dulunya sering pergi
nggak ngerak sama anak di Wesal TV. Iya. Sekarang kurang lebih setahun lebih lah. Iya, di sini. Di KHB. Di KHB ya? Iya. Masya Allah, barakallahu fiik Pak. Masya Kita Allah. juga ada tim IT diantaranya Zuhri. Ah, Zuri ya. Tadi agak so sibuk kan itu. Perasaan tadi ini waktu ada kamera langsung kayak ngerjain sesuatu gitu. Padahal ngetik nggak sih? Nggak ada ngetik apa-apa padahal. Oh iya, ya bercanda. Masya Allah. Ini ada Habibie baru bergabung arsitek kita. Oh, Masya Allah. Arsitek untuk apa sih berarti? Ya kita untuk desain. Jadi kan kita di Gazo Enterprise akan ada properti. Oh, Jadi Masya nanti akan ada Allah. insya Allah properti. Properti KHB properti gitu. Ya, untuk membangun komplek rumah kayak townhouse gitu. Townhouse Di ya, Selangi Masya kita Allah. akan bangun. Sekarang beliau sibuk untuk menggambar kantor. Oh, kantor dulu ya? Kita akan pindah ke kantor yang baru. Yang baru insya Allah sudah. Oh, jadi bentar lagi akan ada KHB properti. Insya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini semua yang bergerak di Oh, ini desain untuk Ya. desain grafis ya? ya desain grafis di semua unit Resto yang lagi diedit sekarang. Iya, iya. Kemudian juga apa saja yang berhubungan dengan unit kita, termasuk masalah dakwah. Oh, Masya Allah. Pantesan kalau kita lihat KHB di apa namanya di YouTube-nya, terus motionnya dan lain-lain, desainnya itu bukan sembarangan, Ustaz. Kita melihatnya, contohnya, oh, ini contoh lagi diedit ya, Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Ini animasi ya. Kalau ini animasi? Oh, Masya Allah. Orang dari dakwah Ustaz. Kita ngolah lagi. Oh, jadi soundnya antum, terus dibikin animasi gitu? Oh, Masya Supaya Allah. buat variasi supaya jangan jenuh selalu mau Benar, nonton. benar. Masya Allah. Tapi ini juga benar, ini juga masalah kita mencari konten-konten ceramah pendek sambil diedit juga begitu. Wah, Masya Allah. Baik, baik Ustaz, kita kayaknya perlu ngobrol-ngobrol nih di tempat antum nih di sini. Tapi juga ada Oh, ini? kameramen. Oh, ini tim kamera. Ini kayaknya jazakallahu khair semuanya. Masih. Ustaz, kita ngobrol-ngobrol sebentar gimana, Ustaz? Di sini? Oke. Kita pengen tahu selain antum memberikan ilmu kepada kami ya, atas izin Allah. Kenapa Ustaz ada semangat antum untuk berbisnis juga, itu kenapa Ustaz? Pertama memang jadi umumnya anak tumbuh seperti anak-anak bermain segala macam. Cuma memang tidak ingat 100% ya kegiatan apa waktu kecil, Ya. tapi ya masih ingat waktu kecil paling hobi main layangan gitu Wah. kan. Kejar-kejar layang. Adu layang nggak Ustaz? Iya. Putus kejar gitu ya? Iya. Terus naik ke loteng rumah. Masya Allah. Karena kan lahir tahun 75. Iya. Tahun 79 itu ibu anak sudah meninggal.